Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejar dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan bersama tadi menunjukkan bahwa kerajaan Yesus sangatlah berbeda dengan kerajaan dunia ini. Dan kualitas Yesus sebagai raja sangatlah berbeda dengan raja-raja dunia ini. Jika raja dunia ini menuntut harta sebanyak mungkin, sedangkan Yesus justru menjadi raja yang miskin. Ia membagikan semua yang dia punya untuk banyak orang. Jika raja dunia ini berusaha mencari popularitas, sedangkan Yesus menunjukkan sikap yang berbeda. Ia memberikan dirinya dengan cinta, pengampunan, dan mengorbankan hidupnya sampai wafat di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah seorang raja yang konsisten dengan perjuangannya sepanjang hidupnya, di mana ia menunjukkan misi berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mengenyangkan orang lapar, mengampuni yang berdosa, dan menganugerahkan harap bagi yang putus asa. Akibat dari perbuatan baiknya, ia disalibkan. Dan di saat dia menunjukkan kualitas hidupnya sebagai raja, raja yang mengasihi, raja yang mengampuni. Saat ia disalibkan, ia tidak sendirian. Ada dua penjahat yang disalibkan bersama dia. Yang satu menghujat dan menantangnya agar menunjukkan kuasanya, tapi yang satu menegurnya. Selayaknya kita dihukum karena berbuat salah. Orang ini tidak berbuat salah satupun, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja. Dalam penderitaannya yang hebat, Yesus masih sempat menyampaikan kata-kata keselamatan. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada saat ini mungkin kita sedang tersalib karena keberdosaan kita. Namun
Seringkali kita bukannya bertobat, kita justru semakin sombong. Kita merasa baik-baik saja, bahkan nyaman dengan situasi kita. Kalau hal ini sedang terjadi, sesungguhnya kita memilih untuk menjadi penjahat yang menghujat Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus untuk sungguh-sungguh memberi pengampunan kepada orang lain. Kita sadar bahwa di saat memutuskan memaafkan seseorang, itu bukan persoalan apakah orang itu salah dan kita benar, apakah orang itu memang jahat dan kita orang baik. Kita memutuskan memaafkan dan memberikan pengampunan kepada seseorang karena kita berhak atas kedamaian dan ketenangan. Yang menjadi pertanyaan, bukankah damai itu indah? Tuhan Yesus menerima seorang penjahat yang menyesali dosanya. Itu berarti Yesus juga menerima kita semua dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada kita. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan, Injil Tuhan saat ini juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab. Tuhan Yesus tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai putra Allah yang diutus ke dunia dengan misi penyelamatannya. Karena ketaatan dan kesetiaannya, Yesus rela menderita, bahkan rela mati di kayu salib demi menggenapkan misi Allah sebagai manusia. Semua dilakukan Yesus sampai tuntas. Kita adalah manusia yang dihadirkan Tuhan dalam dunia ini. Tentu ada tujuan yang mulia dari Tuhan. Dan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Tuhan itu, masing-masing kita diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Apakah itu terhadap diri sendiri, keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun tanggung jawab dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Saya teringat akan 3 tokoh yang memberikan pesan hidup yang luar biasa dan saya jadikan sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan hingga tiba saatnya Tuhan memanggil untuk pulang. Yang pertama, seorang desainer ternama Indonesia, seorang Katolik, Ana Ivanti, mengatakan seperti ini: saya tidak pernah takut untuk berbuat baik, tapi yakinlah berbuat baik itu tampaknya rugi di awal, tapi pasti untung di akhir. Dan saya buktikan dalam hidup saya, tetaplah terus berbuat baik, bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun. Yang kedua, dari Romo Magnus Suseno. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia pasti mengenal beliau. Seorang imam Katolik, pengajar filsafat, dan seorang penulis. Pada saat diundang dalam satu podcast, ada pesan sederhana yang memiliki makna luar biasa. Dia mengatakan seperti ini: jangan menyerah, buatlah sesuatu bagi keluargamu, temanmu, tetanggamu, orang lain. Hidup kita akan bernilai apabila ada beberapa orang yang merasa bersyukur bertemu dengan kita. Dan yang terakhir, yaitu Bunda Teresia. Bunda Teresia mengatakan, kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang, tapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu, sebaik-sebaik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini bukan urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Dan akhirnya engkau akan tahu ini bukan urusan antara engkau dan mereka, tetapi ini urusan antara engkau dan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita semua bersemangat untuk memiliki
kesediaan hati agar terus-menerus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Dan semoga Sang Raja semesta alam merajai hati kita serta menjadikan kita alat untuk kemuliaan. Semoga demikian. Amin.